Jadi pertama, apa benar orang selain keluarnya disebut kafir? 10%. Jawabannya simpel. Benar. Jawabannya simpel, Pak. Jamaah Islam jamaah yang dikatakan paham kalau bisa mengatakan 3 guru yang dikeluarkan itu murtad. Ustaz Khalil Bustami, Ustaz Abdul Aziz Ridwan, Ustaz Abdul Mas'ud. Ditanya, bagaimana menurutmu? Ini yang nanya imamnya sendiri. Ketiga ini nggak boleh mengkafirkan. Imamnya mengatakan kalau aku mereka itu tidak ubahnya seperti Taibo dan Turbo. Saya nggak tegel deh omong, Pak. Mereka itu ya lebih dari kafir. Jadi kalau orang di luar ini ya lebih dari kafir. Kal an'am balhum adal. Salah ini dengan paham kalimat itu. Mau tafadhal. Baik. Dua, apa benar ada iuran 10% dari penghasilan kalau benar itu uangnya untuk apa? Ya. Oh, baik Broto. Ini kebetulan kalau saya menyimpan salah satu file tentang aturan-aturan bernomor yang jadi rujukan utama di dalam ADART mereka. ADART internal tapi Pak, buatan kita terjawab. Ada aturan, yaitu aturan bernomor, aturan yang ke-16. Kalau macam ya, nasihat ijtihad kepada jamaah. Satu-satunya jamaah kalau mendapatkan rizki supaya memerlukan infak fisabilillah dengan hati karena Allah, sedikitnya sebagai berikut. Bagi para jamaah yang mempunyai hak milik atau harta kekayaan senilai 10 juta sampai 25 juta, infak sedikitnya 2,5%. Jika hartanya atau kekayaannya 25 juta 1 sampai 40 juta, infak sedikitnya 5%. Jika hartanya 40 juta 1 sampai 50 juta, infak sedikitnya 7,5%. Jika hartanya 50 juta 1 ke atas, infak sedikitnya 10%. Ada tingkatan-tingkatannya. Dan itu sebenarnya kalau mereka tertib meh kabeh 10%. Karena kalau punya rumah niku kira-kira enten mboten Pak omah niku regane 50 juta niku enten omah regane 10 juta niku mboten enten nggih. Kecuali nek sing ngontrak. Rata-rata kalau yang sudah punya rumah berarti dia punya kewajiban infak sedikitnya 10%. Dan infak itu digunakan untuk apa? Wallahu a'lam. Karena setiap ada orang yang mau menanyakan penggunaannya itu untuk apa, itu langsung dijawab, oh Bani Israel, pokoknya takon. Langsung dijawab nggih Bani Israel, kisahnya tiang Bani Israel sing kalian takon bab sapi. Mas infak yo wis rasah kok takon Bani Israil, sehingga untuk menjawab seperti itu kita tidak bisa, karena tidak tahu. Yang tahu siapa? Ya, orang yang di atas sana. Dan yang di bawah tidak punya hak sedikit pun untuk mengkritisi kebijakan yang ada di atas. Setiap ada orang yang mengkritisi atau menanyakan, bahkan hanya sebatas menanyakan lawan, itu langsung dianggap resolusi protes, berarti boten taat. Itu jawaban kami. Allah tak tambahin. Tak tambahin. Saya dendam ya. Bukan karena dendam ini. Jadi di mereka itu merupakan ciri tanda jamaah itu paham. Nah, kalau terinfak persenannya lancar.
Kalau mulai infak persenannya tidak setor, sudah tanda tanya. Bahkan 3 kali nggak setor, nggak usah ngaji. Jadi syaratnya pertama itu. Yang kedua sambung. Sambung itu tatap wajah begini. Ngaji. Jadi tolak ukur kefahaman seseorang itu sambung. Buat di rumah mau sholat atau tidak, yang penting sambung, dijamin surga oleh imamnya. Kan begitu. Tolak ukur kefahaman itu bukan ibadah, bukan sholat tahajud, bukan baca Quran, tapi tatap wajah saat pengajian. Kalau tertib itu pengajiannya, terus setorannya rutin, berarti paham. Jadi itu semua benar. Berlaku kalau itu satu bulan misalnya bayar itu tambah sedikit sedikit bayar SPP tambah sedikit. Ini memang isu yang paling sensitif tentang isron atau persenan, dan mereka selain ada 10% itu masih banyak tagihan-tagihan yang lain. Tagihannya dan setiap daerah akan berbeda, dan setiap daerah punya kebijakannya masing-masing dan bisa berbeda-beda. Ada yang 10 nomor, ada yang 13 nomor, ada yang 17 nomor, banyak sekali. Nah, kalau yang saya pribadi, karena dulu saya termasuk orang yang tertib untuk masalah itu. Untuk 10%-nya saya tertib. Itu selain saya harus setor 10%, saya juga dijatah sesuai dengan yang saya mampu. Waktu itu penghasilan saya sekitar 2 juta, kemudian infak persenannya sekitar 200.000, kemudian ada jatah rutin bulanan dari beberapa nomor itu langsung ditulis macam-macam nih sekitar 170.000. Jadi dari 2 juta itu sing disetorke 370, dan itu masih ada lagi Pak. Kasih enten oleh enten di Lebok Keten Kelondongan, kaleng-kaleng, Bata Merah, dan terkadang ada yang insidentil juga. Ada yang Bata Merah, organisasi itu terkadang ada sendaran-sendaran di sendal. kambing kurban. Kurban kambing. Ya. Ampun kan. Jadi ada sekitar kadang IR itu evaluasi itu satu. Dia inisiasi ada produksi kendaraan, mubalek, Lali itu. nanti remaja dan Organisasi. sampai ada sekitar 15 sampai 16. Nah, itu selain IVA persenan. Mana zakat atau takok kayak? Oke, pertanyaan yang ketiga. Yang betul rasa betul benar. Apa benar orang tua yang tidak satu golongan tidak diwajibkan untuk dibaranti awalnya atau dilarang awalnya saat tua? Itu sebenarnya ada kalimatnya budi luhur Pak. Jadi kalau orang yang memang bukan Islam jamaah, ngeramutnya hanya sebatas budi luhur, bukan birrul walidain. Tapi kalau yang ini orang yang hijrah, nah pengen mati yo, kalimatnya begitu. Kita tambahnya Kebetulan saya juga ngalami Pak. 2019 begitu saya disidang, kemudian dinyatakan bahwa saya sudah tidak sepemahaman dengan mereka, saya langsung tiga medal sendiri. Saya tidak boleh untuk berhormat ibu saya. Kebetulan yang masih itu nama ibu saya, Bapak Qadarullah sampun meninggal Sebelum hijrah. sebelum pulau hijrah, tapi sudah mulai buat kajian-kajian delian. Ya. Saya dilarang untuk untuk mendekat ke orang tua sebenarnya. Bahkan waktu itu saya ketika mau pindah, saya keluar dari rumah. Saya waktu itu pindah ke daerah kota. Kemudian karena di kota ya hidupnya lumayan besar, kemudian saya pindah lagi ke desa.
Saya dengan niatan pindah ke desa, mendekat ke orang tua, sehingga kalau orang tua ada apa-apa, saya bisa langsung merapat ke orang tua. Waktu itu kebetulan ada saudara yang rada melarang, kowe nek pindah nek iso rasane ngene ning rada adoh wae. Ada kalimat seperti itu. Padahal saya juga sudah mboten nunut yang sepuh waktu itu sudah. Napa? Setelah diusir niku nggih mboten nunut wong tua ataupun kontrak ya, Mbak. Tapi karepe kula niku kan kontrak nek ajeng kontrak mboten ten desa mriku. Saya diperintahkan untuk ke daerah yang agak jauh. Dan terjadi, Pak. Ketika ada sesuatu di orang tua itu nggak ada kabar sama sekali. Beberapa bulan yang lalu orang tua saya sakit, ibu sakit, tidak ada yang ngabari sama sekali. Padahal jarak namung 300 meter kali rumah dulu, betul dikabari. Namun alhamdulillah saya tetap berusaha untuk silaturahim, untuk nyambung famili, untuk birrul walidain. Kebetulan pas saya pulang, ibu sedang tidak sehat, terus pulau pijeti. Alhamdulillah saya pijeti, saya bekam, saya berikan obat. Alhamdulillah. Walaupun secara aturannya mereka tetap ketika orang itu sudah berbeda pemahaman, dia harus hubungan kekerabatan itu diputus. Jadi mau kan pertanyaannya kan membelangkan pada orang tua. Jadi ini juga nih orang tua pada anak kedua sendiri. Jadi memang beliau ini masuk Lagu sejarah. Lagu sejarah. Jadi setelah Imam Umar kemudian diusir. Padahal rumahnya naik rumah bertanya itu masih diusir dari keluarganya. Akhirnya pindah. Diterima oleh kampung. Diterima oleh kampung. Pindahnya langsung. Tidak mau 300 meter. Tidak dari berapa nyari yang di kampung juga. Terus di sini gitu, jadi justru kita lakukan pertanyaan itu kita marah. Ya saya sih justru sekarang bukan lagi. Dari itu oke, lanjut pertanyaan. Mbak, apa benar kalau sholat diimami selain golongannya sholat tidak sah? Biar ini sama dengan tadi, Pak. Kalau yang diimami, yang ngimami itu orang yang memang orang luar, mereka katakan bukan Islam jamaah. Maka kalau imam itu terpaksa kita harus sholat, maka diniati munfarid, sholat sendiri di belakang imam. Kalau terpaksa 2 orang, maka umpama contohnya saya sama Ustadz Ikhwan. Nah, Ustadz Ikhwan saya suruh maju dikit. Ada imam masjid, nah kita makmum, tapi niat saya makmum kepada Ustadz Ikhwan, bukan makmum kepada niatnya barengi sholat jamaah, tapi niatnya saya berimam kepada beliau. Tapi kalau bermakmum sama mantan, tadi saya jelaskan bahwa yang jelas-jelas sudah dikomati, muadzin sama jamaahnya bubar. Ada tambahan? Nah, Tentang berimam kepada orang di luar kelompoknya, mereka punya banyak trik. Trik yang pertama, mereka berusaha untuk jadi imam. Kalau memang sholat bersama orang yang bukan kelompoknya, mereka berusaha nyerobot untuk jadi imam. Yang pertama itu. Kalau yang kedua, kalau memang tidak bisa, mereka mengutamakan untuk tidak ikut sholat. Dan untuk tidak ikut sholatnya niku mereka juga punya strategi, Pak. Kadang ten di sini rodo disuai-suai. Aku dia nyaman. Dolanan saya. Ini pengalamannya kata Pak. pengalaman Pelaku, Pak. Beliau bukan korban tapi pelaku dulu. Dan alhamdulillah sudah merujuk pada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua seperti itu, mereka berusaha untuk betul-betul tidak ikut sholat berjamaah dengan orang yang bukan kelompoknya. Yang ketiga, ketika memang kepeksa
ikut makmum dengan orang yang bukan kelompoknya, mereka akan berniat sholat munfarid meskipun secara fisik dia sholat berjamaah. Kita itu blegere tumut sholat berjamaah Bapak Ibu, tapi niatnya munfarid. Jadi cara fikih jadinya mufarokoh, tapi mereka belum kenal istilah mufarokoh. Jadi mufarokoh bukan alasan yang syar'i, tapi alasan takfiri yang akut. Kalaupun itu juga tidak bisa dilakukan, maka opsi terakhir mereka ambil. Opsi terakhir adalah mereka tetap ikut sholat di situ, kemudian nanti mengulang di rumah. Baleni ini tentu saja mereka akan mencari tempat yang tersembunyi. Bisa jadi di rumah mereka akan mengulang sholat lagi. Itu memang untuk apa, masalah seperti itu ya jengatasi angel. Dan ini teman-teman dari ormas-ormas Islam yang lain juga sudah tahu tentang seperti itu, dan untuk mengatasinya mereka terus terang sulitan. Bicaranya dan mereka itu ikut sholat berjamaah dengan seluruh umat muslim. Jadi intinya tidak mau diimami, dia diimami lagi sholat itu terus berdua. Nyambut, benar. Bapak Imam malah jadi imam ini. Ini Gusti Allah ngakeni aku. Aku dong mari. Di ini jadi kalau ini enggak nanti. 5. Apa benar? Yang 5. Apa benar kalau orang berzina, kalau ketahuan membayar denda dosanya itu sudah merasa hilang dan seorang korban? Saya itu dulu beberapa dilapori oleh saudara jamaah saya dulu Islam jamaah yang berzina. Terus solusinya suruh berangkat ke pusat, ke Kediri, disuruh tobat. Mungkin setelah itu dia dikirim ke Wonosalam, suruh bersih-bersih apa suruh bangunan. Nanti setelah itu dia membayar kafaroh. Kafarohnya juga itu kalau memang nggak ada cash suruh kredit. Dan saya sendiri yang ngantar saat itu, jadi suruh kredit. Dia bilang, saya itu pengen berangkat ke Korea ya Pak. Ya sudah, nanti setelah jenengan ke Korea nanti transfer. Jadi kafarohnya untuk bayar itu kredit. Nah setelah itu jamaahnya sudah tidak merasa berdosa karena sudah merasa menebus dosa. Mungkin Ustaz Sen. Itu yang 5 yang tertulis, mungkin ada yang tidak tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin bukan pertanyaan untuk masalah apa ya, Islam jamaahnya, tapi menanyakan Pak Ustaz setelah hijrah. Ustaz kan sudah tahu bagaimana kondisi dalam. Dan Ustaz yang hijrah ini banyak saya lihat para alim, para ulama. Apakah ada upaya dari para Ustaz yang hijrah ini untuk PDKT dengan mereka, apakah ada program-program seperti itu? Karena kan kalau saya melihat kawan-kawan saya ini keberhasilan dakwah itu dari individu, didekati lama-lama saya cerita nama-nama itu. Siapa tahu juga kalau kita bicara para istilahnya itu besar yang punya ilmu, sering datang ke tempat itu bisa berpengaruh. Apakah anak-anak itu ada gitu? Ya. Apa yang dilakukan ustaz-ustaz yang sudah dimufakat untuk mendakwahi saudara-saudara semuanya itu? Apa itu? Bismillah. Alhamdulillah, kami dia masih tertib di sana, masih ikut pengajian di sana, sehingga
Kalau kita datangi secara langsung di depan orang banyak, terkadang mereka masih takut, khawatir dengan konsekuensi yang terjadi, khawatir dipersekusi, khawatir diceraikan, khawatir dikucilkan, khawatir dipisahi dari keluarganya, dan macam-macam konsekuensinya. Dan kita datangi secara sembunyi-sembunyi, dan alhamdulillah nyantol, Pak. Terlepas masalah hidayah itu Allah yang paling. Intinya kami tetap ada usaha untuk ke sana. Masalah keberhasilannya ya kita pasrahkan kepada Allah. Ya, jadi kita tetap ada usaha, cuma ini. Jadi kalau dari kaitan lagi, memang nggak langsung itu Kontaknya diblokir. mereka lari. Terus cerita dengan, jadi sejak saya keluar dari setengah tahun itu, beliau itu dijodoh. Jadi rumah saya itu dijaga di Palu Jogja. Itu ada 2 orang. Saya siapa yang bertamu ke rumah saya langsung ditutup. Dan foto single tadi termasuk Mas Yoga itu termasuk dari Joko itu kali Solo itu bisa ada yang rasanya malu dia mau lagi depan Solo. Jadi dia bilang ke saya pulang sudah dipulang di kampung mana Nek kula malah diparani. jadi diparani, oh kita parani kali ini sudah berdua saya parani. Jadi setelah saya parani kalau bertamu dengan dia berdua ini ngobrol panjang nih, kalau itu dulu mobil. Jadi kalau ngobrol teriaknya bapak saya sedang kesehatan ngobrol ini Pak yang sami semua dari Pak. Nanti di mobil lagi kita ngobrol di dalam mobil 3 orang itu bunyi di Solo. Udah terus ini bunyi di Solo. Api kita mengambil ya. Kalau pantas terus ini disidang. Alasannya terima tamu dulu tanpa laporan. Jadi di malam saya itu harus laporan. Jadi tamu begini. Bisa aku lihat mentas. Ya, itu dari kita berdakwah tentang alhamdulillah di sini juga banyak sudah. Yaitu tadi tidak semua bisa mengambil resiko. Tidak semua berani mengambil resiko. Apalagi kalau saya sudah memiliki natos yang serius dan Allah sebagai ekor tertinggi di perawatan seperti itu. Nah itu. Jadi termasuk ini salah satu dari salah satu kami pakai ya. Ada lagi? Pertanyaan? Iya mohon. Kalau kayaknya untuk mengatakan kata ulama di beberapa gambar saya, apa ada kriteria khusus untuk yang menjadi ulama? Bagaimana? Saya di tempat saya kan balik, itu makanya kalau keren, jadi dengan kriteria sama ada. Menjenengan aja masuk. Di sana istilah ulama itu dapuan, Pak. Jadi bukan karena dia punya kapasitas untuk disebut sebagai ulama, tapi karena diberi jabatan. Karena dia diberi jabatan, diberi dapuan, maka muncullah sebutan dia itu sebagai ulama. Bukan, sekali lagi, bukan karena kapasitas dia, kemampuan dia, pengetahuan dia tentang keilmuan. Karena kalau keilmuan sangat minim, sangat terbatas. Mereka hanya mengambil dari Al-Quran dan Al-Hadis tanpa rujukannya para ulama. Padahal kata Sufyan ibnu Uyainah, al-haditsu mudilluna illa lil fuqaha. Hadis-hadis itu akan menyesatkan kecuali bagi para fuqaha, para ahli fikih. Nggak punya ilmu usul fikih, membaca hadis akhirnya menyimpulkan sendiri
dan hasilnya seperti itu. La islama illa bijamaah, tidak sah Islamnya jika tidak berjamaah. Berarti nek boten jamaah boten Islam. Itulah salah satu fikih yang dimunculkan karena kejahilan mereka. Jadi masalah keulamaan yang mereka jadikan itu bukan karena kapasitas, tapi karena didapuk. Dan setiap level itu ada ulamanya, Pak. Ada di tingkat kelompok ada mubalek kelompok, di tingkat desa ada mubalek desa, dan di tingkat kelompok itu ada mubalek kelompok dan ada mubalek yang tugasan. Yang mubalek tugasan itu biasanya gitu sih, lare-lare yang tadi Pak. Katoan cedak niku. Nggih niku. Katoan cendak dolanane nggih. Sakniki game online ngoten niku Pak. Gawane nek dalu game online ngoten niku. Nggih mereka katakan sebagai ulamanya mereka. Ada di level kelompok ada mubalek kelompok, ulama kelompok, desa ada ulama desa, daerah ada ulama desa, di pusat juga ada ulama yang juga bertingkat-tingkat, ada ulama 10, ada ulama 100, ada ulama 1000, ada ulama 1000, ada paku bumi, ada paku bumi. Padahal paku bumi ini nek ditakoni belum dipun tuntas. Ya, sampai itu Bapak Ibu, mungkin itu yang terakhir pertanyaan ini, dan jadikan pertemuan dengan mungkin materi yang berbeda. Jadi itu nggak ada stok waktu ya. Kenapa saya menghadirkan kebetulan dari pelaku di sini agar panjenengan sebagai murid kesannya pun dibayar stadion ini nggak hapus apa? orang dibeli, orang hapus, baik motornya. Oke. Jadi kalau jangan termakan isu, oh main duit, oh main orang biasa main. Seperti itu. Ya itu memang harus disebabkan memang yang personal itu sampai mau. Harus tahu ada statistik mau sampai termakan isunya mau tak ada. Misalnya dengan bilangnya dari mulut yang baik, mulut dari pembelaan. Nah ini sudah